Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Eka Saputri. Saya dari SBS Keperawatan 1. Di sini saya akan mempraktekkan tentang perubahan posisi-posisi pada pasien. Yang pertama adalah posisi Fowler. Posisi Fowler ini posisi berbaring setengah duduk. Posisi ini tujuannya untuk satu, mengurangi sesak, yang kedua untuk memperlancar pengeluaran cairan. Indikasi posisi ini adalah yang pertama untuk pasien sesak nafas, dan yang kedua untuk pasien pasca operasi toraks dan perut. Untuk posisinya sebagai berikut. Jadi kita berbaring sedikit duduk, setengah duduk seperti ini. Ini dinamakan posisi flower. Yang kedua adalah posisi ortopnia. Posisi ortopnia adalah posisi di mana kita duduk di atas tempat tidur dengan kursi atau dengan meja yang menyilang pada kaki kita. Tujuannya yang pertama adalah untuk mengurangi sesak juga. Yang kedua untuk membantu klien untuk masalah ekshalasi. Biasanya posisi ini juga untuk pasien yang sesak nafas. Untuk posisinya sebagai berikut. Jadi kita duduk di atas tempat tidur dengan meja yang menyilang atau meja yang berada di pada kaki kita seperti ini. Ini dinamakan posisi ortopnia. Yang ketiga, posisi supinasi. Posisi supinasi ini adalah posisi di mana kita terlentang atau seperti tidur biasa dengan bahu dan kepala menempel pada bantal, atau elevasi. Posisi ini tujuannya yang pertama untuk meningkatkan kenyamanan, yang kedua untuk mengatasi masalah yang timbul akibat pemberian posisi yang pranormal atau yang tidak tepat. Jadi untuk posisinya seperti ini, seperti kita tidur biasa. Ini dinamakan posisi supinasi. Selanjutnya yang keempat adalah posisi pronosi. Posisi ini adalah berbaring di atas abdomen ya, dengan kepala menoleh ke samping. Tujuannya yang pertama adalah untuk memberi ekstensi penuh pada persendian. Untuk posisinya sebagai berikut. Jadi kita berbaring di atas abdomen dengan kepala menoleh ke samping. Ini dinamakan posisi pronasi. Selanjutnya yang kelima adalah posisi berikutnya. Yang kelima adalah posisi lateral. Posisi ini klien berbaring di atas dengan satu sisi bagian tubuh dengan kepala menoleh ke samping. Tujuannya untuk mengurangi lordosis dan baik untuk posisi tidur atau istirahat. Posisinya sebagai berikut. Jadi berbaring seperti miring seperti ini. Ini untuk mengurangi lordosis atau posisi lateral. Selanjutnya adalah posisi Sims. Posisi Sims ini adalah dimana klien miring setengah tengkurap. Untuk tujuannya yang pertama mengurangi tekanan pada tulang ekor pada bagian penalisis. Posisi ini sebagai berikut. Posisinya kita miring seperti ini untuk posisinya. Selanjutnya adalah posisi Terdalenbrung. Posisi ini adalah pembaringan klien dengan kepala lebih rendah dibandingkan kaki. Yang pertama tujuannya untuk melancarkan peredaran darah ke otak. Yang kedua memudahkan jalannya pembedahan pada bagian perut. Indikasinya yang pertama untuk klien stroke. Yang kedua untuk klien dengan pemasangan traksi kulit pada kaki. Untuk posisinya sebagai berikut. Jadi ini seperti kita kasih bantal untuk bagian kaki, dan untuk bagian kepalanya cukup sedikit rendah seperti ini. Selanjutnya posisi dorsa resumbret. Pembaringan klien dengan sikap terlentang dengan kaki ditekuk dan tumit di atas tempat tidur. Kedua kaki direntangkan atau direnggangkan. Posisi ini tujuannya untuk memudahkan pemeriksaan dan perawatan. Yang kedua memudahkan mengerjakan perasaan tertentu. Yang ketiga waktu bersalin, yaitu posisinya seperti ini, kakinya sedikit terbuka. Posisi ini dinamakan posisi dorsa resumbret. Selanjutnya posisi
Selanjutnya untuk posisi litotom. Selanjutnya untuk posisi litotomi. Posisi ini membaringkan pasien terlentang dengan kedua paha diangkat dan sedikit ditekuk ke arah perut dengan sudut atau bisa membuat sudut 90 derajat. Posisi ini tujuannya yang pertama untuk mempermudah persalinan, yang kedua untuk mempermudah pemasangan AKDM atau alat kontrospeksi dalam. Selanjutnya posisinya sebagai berikut. Kita berbaring, paha diangkat sekitar 90 derajat seperti ini. Ini mempermudah untuk persalinan. Dan yang terakhir adalah posisi geroprektoral atau Kent Street. Posisi dengan klien menungging, kedua kaki ditekuk, dada menempel ke kasur. Tujuan dari posisi ini adalah mempermudah atau memudahkan pemeriksaan daerah rektum. Yang kedua, membantu untuk mengubah letak kepala bayi apabila mengalami sungsang. Indikasinya untuk para ibu-ibu yang mengalami kehamilan sungsang. Posisinya sebagai berikut. Itu adalah termasuk posisi geroprektoral. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.